Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Hai, selamat datang kembali di Ngobrol Publik Online dalam rangkaian acara Pesta Pendidikan 2019. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga dalam keadaan yang menyenangkan. Teman-teman semua murid, semua guru, dan juga TV Edukasi, hari ini kita akan bicara lebih seru nih. Mengenai apa ya? Hari ini topiknya mengenai parenting. Tapi parentingnya tuh nggak biasa, luar biasa. Hari ini selain juga ada narasumber yang keren-keren, kita juga akan membahas topik yang sering sekali dibicarakan oleh kita orang tua dan juga teman-teman nih di sekitar kita. Judulnya adalah parenting di dunia digital. Sering lihat nggak kalau di restoran ada anak yang sambil makan sambil nonton. Satu anak, satu gadget. Terus juga ada anak-anak yang susah sekali lepas dari gawainya. Tapi di sisi lain orang tua juga lelah, capek, gak punya waktu. Kadang juga perlu waktu sendiri untuk melakukan hal yang lain. Dan supaya anak-anaknya bisa nyaman, diberikan gawai. Lalu gimana ya? Apakah saya salah? Apakah saya sudah benar? Nah, hari ini kita sudah punya dua orang narasumber. Yang pertama adalah Mbak Yasmin dari Parenting is Easy. Selamat datang Mbak Yasmin. Kita juga punya Mbak Fia. Apa kabar Mbak Fia? Baik. Baik ya, Mbak Fia ini dari keluarga kita. Mungkin boleh disapa dulu Mbak Yasmin, diperkenalkan Parenting is Easy itu apa, dan juga bagaimana teman-teman yang nonton pada hari ini bisa terhubung dengan Parenting is Easy. Silakan. Oke. Nama saya Yasmina Hasni, panggilnya Yasmin aja. Parenting is Easy itu sebenarnya movement. Jadi kita bikin sebuah gerakan untuk ngajak orang tua ngingetin bahwa parenting itu tidak sesulit itu gitu. Maksudnya ya memang tidak mudah mengasuh anak, mendidik anak, cuman belakangan ini ketika sumber informasi ada begitu banyak, orang tua itu seringkali jadi overwhelmed dan kadang semuanya diambil gitu untuk anak-anaknya, semuanya dilakuin, padahal sebenarnya kan ada core yang paling penting untuk ngasuh anak itu ya attachment, koneksi gitu kan. Hal-hal yang seperti itu kadang jadi terlupakan karena sekarang ya banyaknya informasi itu yang masuk gitu. Jadi kita mau ngingetin lagi bahwa dari zaman dulu juga orang tua kita udah melakukan praktek pengasuhan kok gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik gitu, nggak usah terlalu ya overwhelmed dengan informasi yang ada. Oke, kalau teman-teman yang nonton mau terlibat di Parenting is Easy tuh biasanya lewat platform apa Mbak Yasmin? Ya kalau kita sebenarnya karena kita lebih ke konten ya namanya di sosial media, kita biasanya ngajak teman-teman untuk berpartisipasi kayak bikin kegiatan apa itu biasanya kita kerjasama dengan berbagai komunitas-komunitas lain sih. Jadi nggak sendirian ya, berinovasi dan juga berkolaborasi sama seperti semua murid, semua guru. Nah sekarang giliran Mbak Fia. Mbak Fia boleh diceritain nggak sih keluarga kita tuh apa sih? Terus gimana teman-teman yang nonton di luar sana tuh bisa belajar dari keluarga kita soal parenting? Oke. Keluarga kita itu sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan orang tua zaman now untuk belajar tentang pengasuhan. Kalau zaman dulu kan kita suka dengar, tadi Unun juga cerita ya, jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, ya emang nggak ada sekolahnya sih gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah mulai banyak tuh gitu. Dan mulai banyak bukan sekolah sih ya, tapi seperti Parenting is Easy, seperti keluarga kita, lalu ada Parent Talk salah satunya juga. Terus banyaklah ada Rainbow Castle ya kalau nggak salah. Jadi wadah-wadah di mana orang tua tuh bisa belajar. Nah kalau di keluarga kita itu orang tua satu bisa belajar dari orang tua lainnya. Jadi kita lebih ke sharing gitu. Untuk join di keluarga kita itu kita punya komunitas yang namanya Rangkul. Itu relawan keluarga kita. Jadi sebenarnya gampang sih. Intinya adalah apa yang kita sampaikan ke Rangkul lewat pelatihan itu diharapkan Rangkul itu nanti juga akan membagikannya kembali ke lingkungannya gitu. Jadi seperti MLM ya.
Nah, seperti MLM. Jadi terhubung satu sama lain, belajar dari satu sama lain ya. Parenting is Easy dan juga keluarga kita. Nah, ini udah ada paling tidak 2 komunitas yang bergerak untuk pengasuhan orang tua untuk anak tentu saja. Nah, emang apa sih masalah yang sering kedengeran yang terkait dengan pengasuhan gitu sehingga inisiatif-inisiatif seperti Parenting is Easy dan juga keluarga kita bisa muncul? Apa emang masalahnya jadi orang tua tuh apa sih? Mbak dulu atau silakan Mbak Pia mungkin. Kalau dari pengalaman dari aku sendiri waktu itu sebenarnya problemnya adalah over ekspektasi. Kalau masalah pribadi ya waktu itu. Jadi karena kita nggak tahu tahapan perkembangan anak, sebenarnya yang kita bisa expect di umur sekian tuh apa sih gitu. Lalu bagaimana sih kita bisa mengelola diri kita untuk bisa giving the best to our kids tuh gimana gitu. Awalnya dari situ sih, setelah aku kenal sama keluarga kita, itu tuh jadi lebih mengerti bahwa anakku tuh umur 10 tahun, umur 13 tahun tuh dia memang seharusnya begini. It's normal gitu. Jadi yang tadinya tuh ekspektasinya terlalu tinggi mungkin cemas gitu ya, takut anak kita kenapa-napa gitu ya, terlalu worry, kita juga bisa jadi apa ya? Kayak emang biasa kok kayak begini, anak ABG tuh emang begini kok. Terus caranya gimana ya gitu. Biar kitanya nggak drama gitu kan. Jadi ada harapannya orang tua, terus kemudian ada anak yang sedang tumbuh, terus kemudian kita cari sebenarnya gimana kita bisa memenuhi kebutuhannya dan meet somewhere in the middle gitu ya kira-kira. Kalau Mbak Yasmin nih dari pengalaman terhubung sama teman-teman di Parenting is Easy, apa sih pertanyaan orang tua yang biasanya sering muncul dan agak susah dijawab mungkin? Kurang lebih sama sih, ekspektasi dan pressure ya. Karena kan apalagi sekarang ya di era digital yang ketika anaknya sarapan, makan siang, makan sore, makan malam itu semuanya harus diposting. Diposting ya? Oke. Dan semuanya harus perfect gitu ya. Jadi anak saya duduk, makan, disiplin dan sebagainya, terus orang tua lain kemudian ngelihat dan kok anak gue nggak bisa begitu ya gitu. Terus ya pressure seperti itu dari belum lagi dari lingkungan sekitar, tetangga lah, orang tua atau sebagainya. Itu pada akhirnya membuat orang tua jadi insecure dan begitu dengan dia mencari tahu tapi informasi yang terdapat di media sekarang separoh-separoh gitu. Kebayang ya, maksudnya kalau kita bicara jadi orang tua tuh kan biasanya tekanan terbesar yang sering dibicarakan tuh dari orang tua, dari kakek neneknya gitu ya, atau dari om dan tante dan sekitarnya. Tapi di zaman sekarang ini di mana dunia digital juga berkembang dengan sangat cepat, ternyata pressure-nya bukan cuma dari keluarga atau orang yang biasa kita temui setiap harinya, tapi juga dari follower, netizen. Netizen. Sering juga lihat sih. Maksudnya kan kalau dari yang ditampilkan di sosial media tuh biasanya foto dengan resolusi yang bagus, terus kemudian anaknya bisa apa dan sebagainya. Ternyata ini menarik sekali bahwa itu juga bisa jadi pressure, bisa jadi tekanan buat orang tua. Jadi ada kebutuhan untuk seolah-olah merasa menjadi orang tua yang sempurna dan sebagainya. Nah, itu orang tua di era digital. Nah, kalau anak-anak di era digital, emang masalahnya apa sih yang sering ditemui? Ya, kalau anak-anak di era digital sih jelas ya, mereka lebih tertarik. Karena sekarang juga pilihan bermainnya nggak sebanyak dulu ya. Kalau dulu kan kita sebagai orang tua juga ngelepasin anak main sepeda sendiri keliling kemana kan khawatir ya, takut. Terus jadi anak-anak ya udah pilih aman aja, diam di rumah ya. Dia mau ngapain di rumah kan ya kalau tidak ada kegiatan yang akhirnya dia terlalu membentuk koneksi dengan gadget gitu kan. Umur berapa sih memang anak tuh boleh dikasih gawai? Mungkin teman-teman yang nonton tuh masih belum paham. Sebagian mungkin, nggak apa-apa anak saya dari bayi dan sebagainya. Emang baiknya tuh gimana sih? Kalau aku pribadi sih bayi enggak ya. Jadi start umur waktu itu tuh umur 2 tahun. Ya tapi dengan dampingan ya. Dan itu pun juga enggak yang lama gitu. Mungkin biasanya kita ada screen time 30 menit gitu. Tapi nonton bareng-bareng gitu kan. Karena anak umur segitu juga kadang-kadang apa yang dilihat dia juga belum bisa menerjemahkannya dengan baik gitu kan. Jadi kita juga harus ada di samping dia untuk ngejelasin kayak gitu. Screen time.
Menarik tuh. Apa sih sebenarnya screen time itu dan yang sesuai sebenarnya sama anak-anak tuh seberapa lama atau boleh nonton apa aja? Ada tips dan triknya mungkin dari Mbak Yasmin? Kalau yang aku baca dari AAP itu singkatan apa ya? American Pediatrics itu screen time itu maksimal 2 jam. Kalau anak semua usia sih, dan mulai dari usia 2 tahun, nggak boleh di bawah 2 tahun. Tapi itu juga nggak 2 jam. 2 jam mantengin layar tuh, karena udah kayak gitu tuh, begitu oke udah habis waktunya tuh pasti cranky. Pasti cranky. Dan kalau skip nih lebih dari 2 jam itu udahlah, itu udah pasti diajak makan ngomel, diajak mandi ngomel, diajak apa aja ngomel tuh. Jadi memang sebaiknya nggak lebih sih. Di bawah 2 tahun sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan teman-teman. Di bawah 2 tahun sangat tidak disarankan. Nah kemudian 2 tahun dan seterusnya kita lihat tapi juga perlu punya panduan gitu ya kira-kira, dan perlu punya peraturan juga untuk bagaimana cara melakukannya. Apa sih sebenarnya selain waktu gitu yang perlu diantisipasi sama orang tua di era digital dalam menghadapi perilaku anak di era digital juga? Mbak Via mungkin? Kalau di keluarga kita tuh aspek yang harus diperhatikan sebenarnya yang pertama kali yang harus diterapkan kalau menurut kami itu komitmen terus kesepakatan sih. Kesepakatan antara orang tua dan anak-anak. Sebenarnya nggak cuma orang tua dan anak-anak, tapi semua stakeholder yang tinggal sama anak-anak. Kalau misalnya anak itu ada pengasuh, ya berarti pengasuhnya masuk di dalam kesepakatan itu gitu. Itu juga bertahap sih kalau aku ngelihatnya. Jadi tergantung usia anaknya juga gitu. Kalau kayak pengalamanku di rumah, anak itu bisa punya gadget itu waktu dia kebetulan sekolahnya agak jauh gitu. Terus memang antar jemputnya di tempat umum gitu. Waktu itu sekitar umur 12-13 tahun. 12-13 Tapi tahun. waktu 12 tahun itu dengan catatan yang nggak bisa sosial media. Jadi memang ada tujuan memberikan gawai ke anak untuk berkomunikasi, bukan untuk sosial media. Iya. 13 tahun tuh baru bisa punya sosmed, dan itu pun sekarang perjanjiannya masih dikunci ya. Gitu. Belum bisa public. Jadi menarik ya, kita kemudian sebagai orang tua perlu tahu apa yang relevan dan apa yang tidak relevan dengan anak-anak sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian kita membuat kesepakatan dengan anak yang ada tujuannya, gitu ya. Karena sebenarnya tujuannya gini sih, sesimpel sesuai dengan tahap perkembangan juga kan. Kita bicara sama anak umur 6-7 tahun yang sudah kita kasih social media misalnya, lalu itu for public gitu. Kadang-kadang tuh aku ngelihat mereka juga belum siap sih. Kadang-kadang pernah nih kejadian gitu ya, ada yang nge-screenshot, terus di screenshot feed orang, terus sembarangan di share, yang kayak gitu-gitu. Karena mungkin juga nggak ada pembekalan dulu sih. Gitu. Sebenarnya gunanya sosmed tuh apa aja yang dia bisa posting. Gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma soal ngasih gawai atau enggak, tapi di dalamnya juga perlu ada diskusi dan dialog yang dilakukan juga bersama dengan anak. Kenapa ibu harus memberikan kamu gawai? Kenapa kamu harus punya sosial media tertentu dan apa aturan mainnya gitu ya? Menarik sekali. Mbak Yasmin mungkin ada tambahan? Ya sih, kurang lebih sama, kayaknya lebih pengalaman Mbak Via ya, karena anakku masih kecil. Oke. Belum ada rencana masih Oke, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan boleh dituliskan, nanti coba kita jawab. Dan juga teman-teman boleh share link dari tayangan ini ke sosial medianya teman-teman. Dengan harapan semua orang bisa jadi semua murid dan semua guru. Jadi teruskan percakapannya, jangan berhenti di kamu. Nah, kita udah ada pertanyaan nih dari Eviza 2369. Pertanyaannya gini,
Nih pasti nih banyak sekali dihadapi sama orang tua di luar sana. Gimana caranya menghadapi anak yang kecanduan main game? Nah, game. Sekarang anak bayi aja udah punya game ya. Jadi tanpa diajarin juga mereka udah bisa. Yang besar-besar. Yang besar-besar itu. Gimana nih caranya kalau anak udah kecanduan main game? Kalau udah terlanjur ya. Kalau udah terlanjur. Ya kembali lagi ke kesepakatan sih kayaknya. Kalau menurut aku ya, maksudnya kayaknya ini harus lebih banyak lagi mendekatkan diri sama anaknya. Kenapa anaknya bisa kecanduan main game itu kan harus dicari tahu ya. Maksudnya akar masalahnya tuh apa? Karena kan kebanyakan anak dia ya memang tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu kan. Maksudnya yang anak butuhkan itu kan secure attachment dari orang tuanya, koneksi dari orang tuanya, bermain, dipeluk dan sebagainya gitu kan. Itu kan kebutuhan basic yang mereka. Ketika itu tidak terpenuhi kan mereka mencarinya dari tempat lain, atau mungkin kadang-kadang orang tuanya juga aduh ribet deh nih, itu kan harus ya udah deh nih cepet deh biar cepet gitu. Gitu udahlah gitu. Mama juga mau main gitu kan. Jadi kayak ya akhirnya anak itu membentuk koneksinya sama gadget kan, dan ya itu yang bikin dia kecanduan kan. Kalau akarnya itu ya mungkin harus mendekatkan kembali, reconnect antara si orang tua dengan anaknya. Mungkin hari ini kita bikin apa ya, mungkin awalnya pasti berat ya, pasti awalnya akan terasa sangat susah karena anaknya pasti akan mana game aku mana gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan sebenarnya yang anak butuhin kan bukan game, yang dia butuhin kan orang tuanya. Pasti dia akan kembali lagi ke orang tuanya gitu. Kebayang banget sih, maksudnya ketika anak main game, kita aja orang dewasa main game gitu ya, ketika kita buka kita menang gitu kan, kayak ada rasa yes gitu ya, seru, terus pengen lagi dan sebagainya. Mungkin dari apa yang Mbak Yasmin sampaikan tuh, bahwa ya kita harus cari tahu dulu sebenarnya apa yang anak dapatkan dari game, yang sebenarnya adalah tugas kita sebagai orang tua untuk kita penuhi gitu ya. Gitu. Karena nggak fair juga kan kalau kita cuman bisa ngomong ke anak, udah stop, nggak boleh main game lagi gitu, udah stop, nggak boleh nonton Netflix lagi gitu loh. Terus apa solusinya gitu? Oke, nggak main games, tapi terus apa? Oke, ajak temenin baca buku gitu, temenin main. Ya emang perlu komitmen juga sih dari orang tuanya gitu. Dan aku paham banget sih orang tua zaman sekarang ya gitu, udah capek, kelelahan, pulang kerja gitu kan. Belum lagi sosial media kita belum ada kontennya gitu ya. Jadi kayak emang kasih gadget tuh salah satu pilihan yang paling shortcut sih. Paling mudah ya. Paling mudah. Gitu. Jadi ketika anak sudah dirasa kecanduan, ya berarti kita harus berefleksi dan kemudian apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya apa yang kurang itu apa yang kurang gitu ya. Pilihan bermain bersama itu bisa jadi alternatif untuk membantu. Oke, ada lagi nih dari Fajar Susilo. Bagaimana tanggapannya mengenai orang tua yang sering memposting foto atau video anak-anak atau yang punya akun sendiri untuk anaknya? Nah, ini ramai ya sekarang. Jadi ada kebutuhan untuk membuat sosial media sendiri untuk anak dan juga ataupun memposting foto atau video anak di sosial media masing-masing. Bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian? Sebenarnya kalau aku mikirnya gini sih, itu balik lagi ke orang tua. Kita nggak bisa bilang bahwa itu benar atau salah gitu. Pasti ada reason sendiri kenapa bikin account untuk anaknya, kenapa memposting video dan foto anaknya gitu. Tapi lagi-lagi yang bisa mungkin yang perlu diingat kembali bahwa jangan lupa faktor keamanan gitu. Soalnya aku juga waktu wanti-wantinya ke anakku yang udah punya sosmed tuh sebelumnya, dari bertahun-tahun sebelumnya udah terus diinjek gitu message itu bahwa keamanan gitu, bahwa posting kadang-kadang kan semua aktivitas diposting gitu ya. Iya. Apalagi sekarang yang satu hari hilang gitu iya kan. gitu, terus nanti orang semua tahu bahwa kamu lagi di rumah sendirian misalnya gitu. Lalu semua orang tahu jam sekolah kamu, sekolah di mana, lagi kemana, terus lagi pakai baju apa. Itu tuh faktor keamanan itu sih lagi yang kalau aku sih mikirnya itu sih yang terpenting
Dan juga dipikirin itu tuh, lagi faktor keamanan. Betul. Jadi dan itu dilakukan jauh sebelum anak punya sosial media. Ya. Oke, penting banget. Mbak Yasmin ada tambahan mungkin? Sama lah kurang lebih keamanan, kayak seragam sekolah juga kadang-kadang aku malah nggak ngeluarin tuh seragam sekolah karena kayak pergi field trip pergi iya. field trip kemana gitu tuh aku biasanya close friend aja atau ya nggak spesifik bilang kemana gitu. Atau rekam aja dulu baru posting di yang itu. Nanti. Karena nggak langsung saat itu. Jadi memberikan gitu. jeda ya supaya apa namanya udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ lagi. Menarik. Kalau tadi anak mau punya gadget, bicaranya dari bertahun-tahun sebelumnya, bicara pros and cons-nya, terus kemudian juga kalau mau posting foto atau video juga nggak langsung di saat itu, berikan jeda. Wah, menarik sekali nih, menarik sekali. Nah, ada nih satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan orang tua juga mengenai pola pengasuhan di dunia digital. Anak-anak sekarang mendapat pola bukan sekarang sih, dari zaman dulu juga beda-beda. Pola pengasuhan di setiap keluarga. Ada anak yang diizinkan dari umur 7, 8, 9 tahun punya sosial media, ada yang tidak. Nah, gimana kita ngajarin anak dengan perbedaan itu antara keluarga kita dan keluarga orang lain, tapi ada peer pressure di challenging anak-anak. Banget sih itu. Terjadi banget nggak sih itu? Banget, banget ya. Kamu kok nggak punya? Aku punya. Kamu akun ini line kamu apa itu apa gitu dan sebagainya. Iya, itu pressure banget sih di anak. Aku ngerti. Jadi waktu itu juga aku pernah tuh, jadi anakku lagi playdate gitu, tiba-tiba dia nelpon pakai pinjem telepon orang tua temennya, jemput aku sekarang, dia bilang gitu. Kenapa gitu? Terus pokoknya jemput aku sekarang gitu. Lalu pas aku jemput dia nangis, kenapa gitu? Ada apa gitu? Dia bilang semua main gadget, I'm the only one yang nggak punya gadget, dia bilang gitu, dia nangis. Jadi buat apa aku ada di situ? Udah aku pulang aja. Umur berapa pada saat itu, Mbak? Kalau nggak salah kelas 2 SD apa kelas 3 SD Kelas ya? 2 atau kelas 3 SD. Jadi lagi main, terus semua teman-temannya pegang gadget gitu. Dia hanya satu-satunya anak yang nggak pegang gadget gitu. Dia minta pulang saat itu. Ya sebagai orang tua cuman bisa konsisten bahwa satu keluarga sama satu keluarga lain itu berbeda pendapatnya gitu. Kalau keluarga kita, I'm sorry to say gitu, aku nggak bisa kasih kamu gadget di usia itu karena semua ada aturannya gitu. Kayak misalnya waktu itu dia sampai nangis guling-guling, paling kita cuma bisa meluk kan gitu. Iya aku tahu rasanya nggak enak banget gitu, kamu the only one yang nggak punya gadget gitu. Terus waktu itu aku ingat dia bilang gini, ya udah dipalsuin aja umurnya. Sesimpel aku bilang bahwa itu namanya bohong. Aku nggak mau bohong dan aku nggak mau ngajarin kamu bohong. Udah sih baliknya ke situ aja. Gitu. Gitu. Jadi emang kita harus konsisten terhadap apa yang kita percayai untuk pola pengasuhan. Walaupun itu berat banget. Walaupun itu berat. Kayaknya aduh udah nggak tega gitu ya. Belum lagi godaan misalnya kakek nenek udah sih beliin aja gitu ya. Emang nggak bisa beliin. Emang nggak bisa beliin, ya udah saya aja yang beliin gitu ya. Wah itu berat banget sih, berat banget. Kalau Mbak Yasmin ini kan sekarang anak umur 7 tahun, rencananya ada rencana tertentu kah untuk memberikan gawai mungkin? Dalam waktu dekat sih. Dalam waktu dekat. Tapi belum perlu juga sih Belum. kelihatannya, maksudnya karena dia sekolahnya deket dari rumah dan ya kita nggak ada kebutuhan untuk dia harus menghubungi. Oke, sama suami punya pandangan yang berbeda nggak? Nggak, sama sih. Karena kan ya lagi pula dia juga setiap hari ikut aku ya, jadi dia setiap pulang sekolah ya ikut sama aku di tempat kerja dan kita pulang bareng. Jadi kayaknya gadget tuh masih jauh banget gitu, belum kebayang. Jadi itu tuh karena memang relasinya cukup dekat dan banyak yang bisa dilakukan dugaan. Iya. Menarik. Wah, kita punya pertanyaan banyak sekali nih sore hari ini. Ini ada dari Hanifah Kurniasi. Pertanyaannya gini, bagaimana meningkatkan minat baca anak dan menumbuhkan sikap melek baca di era digital? Oke. Bagaimana meningkatkan minat baca anak dan menumbuhkan sikap melek baca? Menarik sih. Jadi aku pernah ngalamin. Jadi kan kita juga punya daycare ya, dan di situ kita pernah ngalamin ada satu anak datang berkunjung, orang tuanya sedang lihat-lihat ya. Terus habis itu dia lihat buku. Kita punya banyak buku nih ya. Terus dia datang lihat buku dan yang dia lakukan adalah
swipe. Di bukunya? Di buku. Jadi di bukunya Tante ini kenapa nggak bergerak? Lalu kami kayak oke. Ya maksudnya memang minat baca itu berat banget di era digital karena semuanya. Cuman mungkin sebenarnya kalau kita bikin yang versi digital untuk buku, kan e-book ya banyak itu ya. Udah banyak. nggak apa-apa juga sih kayaknya ya. Di playbook juga udah banyak. Iya kan buku-buku yang bagus. Jadi sebenarnya jangan kehilangan akal juga ya. Kalau memang mereka taunya swipe, ya udah kita bikin yang bisa di swipe. Emang butuh komitmen aja sih Iya. sebenarnya. Once kita janji oke, baca buku setiap sebelum tidur, ya dikerjain baca buku sebelum tidur, nantinya juga akan jadi kebiasaan sih. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang kan kalau itu udah jadi rutinitas. Biasanya anak-anak akan minta sendiri. Oke, jadi memang kebiasaannya perlu dibangun. Jadi jangan ditinggalkan. Dari kecil. Dari kecil. Dari umur berapa? Sudah Dari membacakan kecil. buku kan? Iya. Dari bayi ya? Iya dari bayi. Bisa ya emang anak bayi dibacain buku? Sebenarnya sesimpel nggak harus yang baca buku banget. Kadang-kadang kalau pas lagi anak-anak kecil tuh justru kita yang berimajinasi aja ya gitu. Ngayal aja nggak sesuai sih, tulisannya juga nggak sesuai. Ngarang aja. aja. Yang penting heboh. Yang Kalau penting heboh heboh. anak-anak seneng. Kalau anak-anak dulu waktu masih kecil sih itu sih biasanya kita ngarang bebas aja. Oke. Wah, kayaknya nih nggak habis-habis kalau kita ceritain. Harapannya juga teman-teman teruskan dialognya, percakapannya. Semoga kita juga bisa terus mengembangkan kemampuan kita sebagai seorang orang tua dan juga membantu anak-anak kita untuk tumbuh dengan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sayang sekali sesi hari ini harus kita akhiri. Kayaknya masih banyak banget yang perlu dikupas. Terima kasih banyak Mbak Yasmin, terima kasih banyak Mbak Via. Semoga ini bisa jadi sesi yang bermanfaat untuk kita semua. Sebagai orang tua jangan lupa kita juga perlu tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak, mencari beragam strategi, dan juga sebagai orang tua kita tidak sendirian. Banyak sekali forum-forum yang bisa kita ikuti seperti Parenting is Easy, seperti keluarga kita, dan juga banyak sekali komunitas dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang khususnya menaungi perihal pengasuhan dalam keluarga. Pantengin terus sosial medianya Semua Murid Semua Guru, akan ada banyak sekali komunitas yang akan diceritakan yang bergerak di dunia pendidikan, terutama untuk parenting. Nah, teman-teman, Ngobrol Publik Online masih akan berlangsung hari ini. Ada sesi terakhir di tanggal 25 April ini jam 20 WIB. Nah, ini topiknya biasanya buat anak muda dan juga orang tua yang punya anak-anak mungkin di usia SMP SMA. Judulnya Kerja Setelah Lulus Kuliah, Telat Nggak Sih? Apakah anak-anak harus mulai bekerja? Kita lihat nanti ya, jangan lupa jam 20.00 WIB di sosial media dan juga YouTube Semua Murid Semua Guru dan juga TV Edukasi. Teman-teman, mari kita dukung terus komunitas dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan untuk terus dapat melanjutkan semua usaha dan juga cita-citanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan cara berdonasi. Mudah sekali, teman-teman tinggal klik kitabisa.com kitabisa.com/kerjabarengan. Semua donasi yang terkumpul akan dikelola untuk pengembangan kapasitas dan untuk komunitas dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan. Mari sama-sama kita memajukan pendidikan Indonesia, mari sama-sama kita majukan komunitas dan juga organisasi yang bergerak di dunia pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.